Silakan Erli, nyalakan kamera dulu. Boleh dibantu, Edis? Oke, saya bantu. Kontra ya, kalau pro langsung saya turunkan loh. Oke, malam Edis, halo. Selamat malam Kak Erli. Kontra atau pro? Kalau pro langsung saya turunkan. Saya juga bingung apa saya pro atau kontra, karena saya mau yang nomor 4 ya, poligami dalam Alkitab. Baik. Jadi begini, perhatikan, jadi begini. Seperti yang saya ceritakan tadi, banyak orang-orang Kristen berapologet modal nekat. Modal tidak pernah membaca Alkitab. Modalnya hanya modal perasaan. Lalu debat dengan orang Islam, lalu dia mengeluarkan statement begini. Tuhan yang mengizinkan poligami itu Tuhan yang sesat. Makanya konteks saya pada waktu diskusi itu, saya memang udah lupa karena udah lama banget ya. Diskusi itu adalah tentang statement orang Kristen yang kalau berapologet atau berdebat dengan orang Islam jadi blunder. Karena dia menyatakan begini, coba Anda saya tanya dulu. Kalau Tuhan mengizinkan poligami, berarti itu Tuhan yang sesat nggak? Dari sisi Kristen, dari sisi saya sendiri, saya belum pernah baca Alkitab memang. Dari awal sampai akhir memang belum selesai. Tapi Nah, makanya saya tanya dulu kepada Anda. Kalau ada Tuhan yang mengizinkan poligami, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu Tuhan sesat yang harus dibuang ke tong sampah? Yang saya baca dalam kisah-kisah di Alkitab adalah adanya pernikahan lebih dari 1 kali. Dan saya juga belum menemukan. Bukan itu yang saya tanya Kak Erli, makanya begini. Iya. Statement itu keluar akibat daripada adanya orang yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mengizinkan poligami, berarti Tuhan itu Tuhan sesat. Itu ajaran sesat. Makanya kalau Anda lihat video saya, kalau Anda dengar video saya bilang begini, sambil sarkas. Jadi saya itu bantah biasanya sambil sarkas. Begitu. Misalnya contoh. Bom pernah saya tanya begini, Bom, tunjukin ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan suruh sembah patung Maria. Ya kan? Terus dia bilang, di dalam 2 raja-raja sekian, saya bacain. Ya udah Bom, saya bacakan ya, 2 raja-raja begini. Tuhan berfirman, buatlah patung Maria supaya disembah Bom. Nah, itu. Artinya begini, kadang-kadang ketika saya membantah seseorang yang dalam tanda kutip goblok, saya itu biasanya membuat statement-statement sarkas. Oke. Begitu. Nah, jadi pada waktu itu, ada seorang Kristen bilang begini. Dia lagi debat sama orang Muslim. Tuhan yang mengizinkan poligami, atau Tuhan yang membolehkan atau mengajarkan boleh poligami, itu adalah Tuhan yang sesat, ajaran sesat. Kalau Anda bikin argumen seperti itu kepada orang Islam, Anda lagi menaruh celurit di leher Anda. Ya, Anda rawan sekali untuk luka. Makanya saya tanya dulu Kak Erli. Setujukah Anda kalau Tuhan mengizinkan poligami, maka Tuhan itu Tuhan sesat? Tidak. Selesai sudah, nggak perlu dibantah. Berarti setuju Anda? Oke, tapi tadi kan Edis bilang kalau ada yang berargumen berstatement bahwa itu Tuhan yang sesat, kasih celurit di leher gitu. Edis boleh bantu nggak? Ayatnya di mana? Nah, bahwa ini sebenarnya begini. Kalau diskusi dengan Kak Erli, artinya Kak Erli mengambil kursi yang harusnya untuk mempermalukan Bom dan ini Kak Erli menjadi Bom yang ini. Jangan. Ini masih kita tahan dulu. Ini masih kita gini, karena orang-orang yang membawa isu ini itu orang-orang yang bermaksud ingin mempermalukan saya. Begitu. Nah, makanya orang-orang itulah yang harus duduk di kursi itu. Jangan Kak Erli begitu. Jadi videonya Kak Erli viral begitu ya. Jadi sampai kapan ini akan bisa dijawab nih, Bis? Seret mereka kemari. Seret Bom Rudi Iskariot dan para gengnya itu ke sini. Seret mereka ke sini. Ayo kita bahas ini. Tapi saya yakin banyak yang mengatakan bahwa itu sesat karena di dalam kekristenan memang dilarang menikah lebih dari 1 secara umum. Saya tidak bilang. Makanya nanti kita bahas itu. Makanya kita kasih naik dulu Bom dan kawan-kawan ya. Oke, terima kasih banyak yang ditunggu ya. Terima kasih, baik. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yuk, silakan.